Oke, balik lagi bersama Cakra Caraka Channel. Salam Rayu, Rayu, Rayu. Kali ini bersama tim Cakra Caraka, kita berada di Candi Tawangalun yang berada di Desa Buncitan, Jalan Tawangalun, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo. Dan kali ini kami akan menguak kisah bagaimana sebuah kisah dari Candi Tawangalun sendiri yang konon katanya menurut masyarakat Candi Tawangalun menguak kisah seorang resi, yaitu Resi Tawangalun, yang mempunyai anak Dewi Alun. Bersama praktisi spiritual muda Cakra Caraka, Mbak Ajeng, mari kita ungkap kisahnya. Sebelum itu, jangan lupa subscribe, like, and share agar teman-teman Cakra Caraka Channel dan Cakra Caraka se-Nusantara tahu info dan referensi tentang sejarah dan budaya yang ada di Nusantara ini. Oke, balik lagi sedulur Cakra Caraka Channel. Tadi kita sudah melakukan ritual sambung rasa bersama praktisi muda spiritual dari Cakra Caraka Channel ya. Menurut Mbak Ajeng sendiri, setelah kita melakukan ritual sambung rasa tadi, apa yang tertangkap kisah dari sebuah Candi Tawangalun ini? Ya, Dulur Cakra Caraka, malam ini kita ada di Candi Tawangalun yang kisahnya sendiri itu sedikit terlupakan gitu kan, karena beberapa kisah atau cerita yang sudah beredar di sosmed ya, itu memang tidak jauh dari era Majapahit. Nah, ya. Iya. Ya. Terus juga tidak jauh dari era Raja Brawijaya. Nah, memang banyak beberapa versi. Tuh. Nah, ini kalau versinya Cakra Caraka. Ya. Nah, Ini versinya Cakra Caraka ya. versinya Cakra Caraka karena kita juga tadi sudah sambung rasa. Ya. Akhirnya seperti biasa selalu ada film dokumenter. Ya. Selalu ada film dan dokumenter. Selalu ada gitu. Dokumenter beserta kisah-kisahnya gitu. Jadi di Candi Tawangalun ini memang dulu tempat para resi. Jadi memang nggak terlalu nggak terlalu seperti tempat-tempatnya
raja-raja. Kalau gitu ya, tempat iya. resi itu memang sedikit mojok tersembunyi dan ndak semua orang tahu kecuali memang entah itu dari media ataupun dari tiba-tiba ada mimpi Nah, baru bisa datang ke sini gitu kan, atau iya, dari betul. teman-teman spiritual ataupun dari teman-teman Mereferensikan. iya sana ada candi kayak gitu Iya. kan. Nah di sini nih saya lihatnya memang hanya beberapa apa ya, strukturnya juga Iya. ndak utuh gitu. Iya. Hanya tataan bata yang ndak aturan, posisinya juga sudah agak ambruk gitu kan. Soalnya saya melihat sendiri sih dulu ya, ini Candi Tawangalun ini sendiri, tataan bawah ini saya melihatnya memang yang baru ya, baru ditata ya, untuk penyangga yang di atas ini. Iya. Saya lihat sih itu ya, tapi benar atau tidaknya Mbak Ajeng yang tahu nanti kita menjelaskannya. Jadi Bagaimana, Mbak? saya lihat kilas baliknya dulu itu sini itu, nah ini posisinya agak tinggi, terus di dalamnya pun itu ada satu Ruangan seperti ya? ruangan. Gitu. Iya. Ruangan itu memang dari era Majapahit sampai ke era waktu itu sudah Kesultanan gitu kan. Iya. Orang-orang yang istilahnya dikasih dulu sasmito ataupun pawisik ya kayak gitu. Nah, itu kesini itu untuk semedi atau sekarang meditasi kalau orang bilang ya. Untuk sambung rasa juga, untuk mengetahui. Nah ini di sini ini juga bisa sebagai portal dimensi. Wah, nah ini hal baru lagi, sedulur-sedulur. Saya baru tahu nih, beneran, asli. Jadi tempat dari para resi itu memang tempat pendarmaan ataupun meditasi yang beliaunya untuk mengetahui jagat alam semesta ini gitu kan, dan juga untuk sembahyang gitu kan. Sambung rasanya beliau ke yang Maha Esa gitu, Tuhan yang Maha Esa, Zat Agung ya. Jadi kalau teman-teman mau kesini pun ya bisa dirasakan gitu. Nah terus ini kisahnya memang tidak jauh dari resi. Ya, resi era Majapahit. Tapi, nah ini ada tapinya. Mungkin starafnya resi memang sama ya dari cerita-cerita yang lalu ya mungkin ya. Tapi ada tapinya. Kita gitu. Penasaran nih dulu. Iya. Ada tapinya apa, Mbak? Jadi beliaunya itu memang masih resi dari Majapahit. Cuman kalau kita hubungkan dari katanya kan punya anak yang akhirnya diperistri gitu kan, dijadikan selir mungkin ya. Dijadikan selir sama raja itu kan. Menurut cerita dari sosmed seperti itu sih. Iya. Kalau saya kok ini tuh sedikit tergugah gitu ya. Mungkin ya. Karena tempat ini itu tempat yang dipilih sama resi untuk beliaunya untuk pendarmaan gitu kan, untuk pendarmaan, dan juga memang Brawijaya sendiri, Raja Brawijaya sendiri itu juga sempat kesini gitu kan, untuk apa ya, seperti ya samalah tapak tilas lah kayak gitu kan juga itu sesambang gitu. Nah karena kan memang ya namanya kayak begawan, resi itu kan pasti nyebarnya untuk satu, untuk penasehat juga. Nah yang kedua memang ada yang sebagai lah penasehat, tapi ada sebagai mata-mata kayak gitu kan juga. Itu ya. Nah
dan itu butuh seperti candi ini kan untuk persembahyangan kan intinya, betul, gitu betul. kan, untuk tempat sunyi, untuk istilahnya menyendiri nyepi, gitu, ya. nyepi untuk mencari petunjuk ini gimana nanti keberlangsungan dari kerajaan kayak itu kan juga perlu gitu kan. Nah, juga nanti kalau di saat raja ingin apa ya, seperti curhat lah intinya, beliaunya pun kan sharing ya dari hati-hati mungkin seperti itu ya. Itu jadi setiap kubu-kubu candi itu ataupun di mana candi itu dibangun itu pasti tidak jauh dari tempat memang tempat persembahyangan gitu. Tapi konon katanya ya, kalau biasanya seorang resi itu tempatnya itu paling kebanyakan ya yang saya tahu dari cerita dari sejarah itu kalau nggak di pegunungan, di air terjun dekat mata air pokoknya. Nggak jauh biasanya kan di hutan air. itu ya. Nah ini sangat unik sekali sedulur-sedulur. Ini di tepi, di dekat pantai lepas. Nggak jauh dari laut ini di uniknya sini. Itu. Nah, kenapa seorang resi ini, sang resi ini kok memilih di dekat pantai ini sendiri? Nah itu loh. Bagaimana tadi Pak? Ya, Sambung Rosonya. Ini yang unik dari, gitu kan. Uniknya. Karena dulu di sini itu hutan mangrove kalau sekarang dulu masih hutan mangrove. Nah sekarang karena sudah mulai ya dari era ke era kan dulu juga ada penjajahan juga waktu dulu. Terus di sini juga saya lihat kilas balik ya banyak pejuang-pejuang kita dulu ya yang bersembunyi di sini untuk ya menghindari dari itu tadi penjajah. Nah, tepat sekali sedulur-sedulur. Hari ini kan hari Kamis. Bener-bener ini hari kesaktian Pancasila. Ini versi ya, spesial ya, spesial edisi kesaktian Pancasila. Bener. Ketika tadi Sambung Roso, beliau ini Mbak Ajeng ini melihat dari sekitar lahan sini ini karena memang banyak orang-orang yang di pantai di eranya G30 SPKI. Benar sekali. Ya ini tempat bersejarah dari masa ke masa juga kan. Nah itu loh yang momen ini itu juga apa ya, wah saya ngomong luar biasa lah kok ya pas gitu kan. Karena pas juga. Karena kita sendiri juga kesini itu dari Sasmito gitu kan. Sasmito. Kita dapat wisik ya. Tahu-tahu kesini, tahu direferensikan sama siapapun ya. Ya, dan ternyata memang kilas baliknya itu dari Majapahit, terus habis itu dari era Mataram Baru atau Kasultanan gitu kan. Nah terus, ini yang buat seru itu apa? Candi ini juga tidak jauh dari pemakaman gitu kan, tidak jauh dari era wilayah pemakaman gitu kan. Dan lagi saya tadi nggak tahu ya, dulu saya pertama datang kali ini belum ada nih pemakaman ya, masih ada pohon-pohon, masih sangat angker sekali ya. Nah ini setelah beberapa tahun yang lewat ya, yang lalu ya, ini sudah di area pemakaman, di area timur sedikit ya, paling 100 meter ya. Iya. Tak jauh dari pemakaman. Nah, sekarang balik lagi ya, kita bahas soal candinya. Nah, ini tadi itu saya juga dapat suatu gambaran ataupun juga petunjuk gitu kan, bahwasannya candi Tawang Alun itu kenapa kan dinamakan ini termasuk portal dimensi kan gitu. Kenapa? Nah, karena yang pertama jenengan kan tadi juga tanya kok dekat laut, kenapa kok nggak dekat gunung? Biasanya kan dekat mata air atau sumber gitu. Kenapa ini dekat laut gitu? Itu. Nah, luasnya laut itu sama daratan luas mana? Luas laut. Nah, sedangkan di saat beliaunya pun Sambung Roso ataupun memasuki suatu portal untuk mengetahui jagat, itu
filosofi yang didapat dari tempat ini gitu kan. Sama halnya raihlah ilmu setinggi mungkin atau seluas mungkin kan, seperti itu. Ya ini yang didapat dari Candi Tawang Alun itu sendiri. Jadi lebih ke pandanglah laut, luasnya laut, ya itulah kamu harus mencari ataupun mencari ilmu, digali terus ilmu seluas-luasnya, mungkin seperti benar itu ya. Tapi ilmu apa dulu? Ilmu yang positif gitu kan, soal jagat ini, jagat kecil, jagat besar kayak gitu kan. Juga gimana sih ilmu-ilmu para leluhur juga, karena kan beliaunya juga sangat menghormati leluhur sebelumnya, era sebelumnya kan, seperti itu ya. Terus makna yang didapat dari kilas balik ini sendiri bagaimana, Mbak? Ya. Menurut dari Sambung Rasa, dari Mbak Ajeng tadi, setelah kita menjelaskan begitu banyak kisahnya ya. Iya, makna yang saya dapat bahwa tempat para leluhur itu tidak main-main. Selalu saya pesankan juga kan ke teman-teman, tetaplah menghargai, tetaplah melestarikan gitu kan. Terus juga saya dapat ilmu dari resi di Candi Tawang Alun ini, mengolah energi dalam diri untuk mengetahui sejatinya alam jagat raya ini gitu kan. Jadi memang kita harus teruslah mengolah diri kita gitu kan, untuk mengetahui sejatinya yang sebenarnya gitu kan. Makanya Candi Tawang Alun ini tadi saya juga muter gitu kan. Apa sih yang membuat, bukti apa yang membuat energi ini luar biasa? Ternyata di saat saya lihat di balik dari atau di dalam dari candi itu terdapat beberapa hewan ya yang dia itu cukup bersembunyi di situ dan cukup mengagetkan. Ya, itu. Soalnya saya melihat gini tadi, ketika Mbak Ajeng jalan-jalan, saya melihat ini diajak sama leluhurnya ini jalan-jalan gitu loh, untuk mengetahui dari sisi ke sisinya tadi ya, Mbak ya. Benar. Jadi di saat saya melihat gitu kan, saya melihat sekeliling, oh ini bukti, dibilang ya ilmu kasunyatan atau kenyataannya, bahwa energi aura dari Candi Tawang Alun itu kan pengayoman, jadi luar biasa untuk makhluk di sekitarnya gitu kan. Akhirnya kan dia pun beristirahat ataupun di situ itu juga mendiami di situ kan, nyaman lah intinya. Nyaman ya. Untuk teman-teman monggo silahkan ke sini kalau mau menggali sejarah atau mungkin Sambung Rasa atau ya pokoknya yang hal-hal tentang kisah dari sebuah Candi Tawang Alun ini sendiri ya, monggo silakan datang ya, biar tahu sensasi masuk ke portal dimensi itu seperti apa, untuk mengetahui jagat raya ini gitu. Dan mungkin kalau sedulur-sedulur yang melihat di YouTube atau di mana, mungkin kalau di siang hari kesannya mungkin agak sedikit panas ya. Tapi sebenarnya suasana di sini ini kalau saya merasakan sendiri ya, bukan malah ke panasnya malah. Jadi unsur sejuknya, unsur damainya, tentramnya itu dapat sekali ya, Mbak. Dapat sekali. Ya ini kan kita juga ke sini posisinya malam hari itu karena kan energi di malam hari pun juga rasanya itu lebih ke badan ini lebih nyaman, lebih nyaman, terus lebih damai dapatnya gitu. Itu lebih damai gitu loh.
lebih hikmat kalau kita merasakan kalau lagi ya, sambung rasa pun juga cepet. Iya, cepat. Cepat. Gitu. Pesan-pesan untuk sedulur Cakra Caraka Channel yang di Nusantara, di alam lain mungkin apa Mbak kira-kira Mbak? Jadi untuk teman-teman dulur Cakra Caraka dan dulur alam lain itu tadi ya. Sedulur alam lain dan alam nyata ya. Ya. Tetaplah jaga, selalu kan saya bilang jaga, lestarikan tempat-tempat leluhur, dan jangan sekali-sekali minta yang negatif, aneh-aneh nomor atau apalah itu yang itu hanya mementingkan dirimu sendiri. Itu kan. Kecuali kalian di sini mintanya itu minta apa? Saya ingin ilmu apa? Ilmu yang berguna untuk kehidupan saya lah. Itu beda lagi. Gitu. Jadi leluhur itu punya keilmuan atau ilmu masing-masing gitu kan. Nah, kita itu belajarlah dari para leluhur itu tadi. Monggo kalau mau ke Candi Tawangalun, kalian bisa menikmati sensasinya. Memang di sini ya apa adanya ya seperti ini gitu kan. Mudah-mudahan nanti bisa lebih bagus lagi, terawat lagi, lebih gitu. Bisa memaknai kewelas asian dan berbudi pekerti, bukan begitu Mbak ya? Benar sekali. Gitu. Oke, terima kasih Mbak Ajeng. Iya, sama-sama. Terima kasih. Saya akhiri dulu hari ini petualangan kita di Candi Tawangalun. Next kita akan ke tempat-tempat leluhur yang lebih estetik lagi, yang lebih menguak sejarah untuk dijadikan referensi buat kita ya. Terima kasih sedulur Cakra Caraka Channel di alam lain maupun di alam nyata. Jangan lupa subscribe, comment, like, and share ke teman kalian agar teman kalian tahu apa yang kalian tahu. Saya akhiri. Salam budaya. Rahayu, rahayu, rahayu. Terima kasih.